Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul Kota Dumai dan juga sejarah Kota Dumai tempo dulu. Juga terkait dengan asal-usul kenapa dinamakan Dumai. Bagaimana sejarah Kota Dumai tempo dulu ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau yang terletak sekitar 188 km dari kota Pekanbaru. Sebelumnya, Dumai merupakan kota terluas nomor 2 di Indonesia setelah Manokwari. Namun, semenjak Manokwari pecah dan terbentuk Kabupaten Wasior, maka Dumai pun menjadi kota yang terluas di Indonesia. Tercatat dalam sejarah, Dumai adalah sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999. Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan, dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa per kilometer. Kota Dumai dijuluki sebagai kota pengantin berseri, yang tak lain adalah singkatan dari pelabuhan, perdagangan, wisata, dan industri yang menjadi pengantin, serta bersih, semarak, rukun, dan indah yang menjadi berseri. Dalam sejarahnya, pada era 1930-an, Dumai merupakan sebuah dusun kecil, dusun milik nelayan yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum Romusa atau pekerja paksa pada zaman penjajahan Jepang, yaitu orang-orang dari Pulau Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai. Pada tahun 1945 hingga 1959, tepatnya setelah Indonesia merdeka, status Dumai tercatat sebagai desa. Lalu, tahun 1959 hingga 1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupat. Lalu pada 1963 hingga 1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupat dan berubah status menjadi Kawadanaan. Lalu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979, tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah statusnya menjadi kota administratif, yang merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia, di bawah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkalis. Lalu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tanggal 20 April 1999, yaitu Nomor 50, Dumai berubah statusnya menjadi kota madya, sehingga menjadi kota madya daerah tingkat 2 Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Kota Madya Dumai berubah menjadi Kota Dumai.
Masa jabatan Wali Kota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 hingga 27 April. Kemudian dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai. Lantas, mengapa kota ini diberi nama Dumai? Sejarahnya bermula dari kisah pada zaman dahulu tentang sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung. Dalam cerita legenda Putri Tujuh, kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu cantik yang bernama Ciksima. Sang ratu memiliki 7 orang putri yang cantik-cantik pula. Dari ketujuh putrinya itu, yang bungsulah yang paling cantik, namanya Mayangsari. Tubuhnya indah mempesona, kulitnya lembut bagai sutra, wajah elok berseri bagai bulan purnama, bibirnya merah merekah bagai buah delima, dan rambutnya ikal terurai. Suatu hari, ketujuh putri sang ratu ini mandi di lubuk sarang Umay. Mereka asik berendam sambil bersenda gurau dan bersenang-senang. Mereka tidak menyadari beberapa pasang mata memperhatikan atau mengintip mereka. Tak lain adalah diantaranya Pangeran Empang Kuala dan juga para pengawalnya tentunya, yang kebetulan memang sedang lewat ke daerah situ. Secara diam-diam, dengan mengamati dari semak-semak, sang pangeran terpesona menyaksikan kecantikan dan keindahan tubuh Mayangsari. Secara spontan, sang pangeran bergumam, "Gadis cantik di lubuk Umay, cantik di Umay, ya, di Umay. Kata-kata itu terucap bahkan dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya sang pangeran jatuh hati kepada sang putri, khususnya Mayangsari. Karena itu, sang pangeran kemudian berniat meminangnya. Dalam kisah selanjutnya, mereka akhirnya menikah dan menjadi pasangan yang setia. Nah, dari peristiwa itulah konon nama Kota Dumai berasal. Ada kalangan yang menilai peristiwa itu cuma legenda atau cerita rakyat belaka. Ada pula yang meyakininya sebagai peristiwa sejarah dengan alasan ditemukannya beberapa bukti atau peninggalan seperti Kelurahan Ratu Sima berasal dari nama Ratu Cantik yakni Ciksima, ponakan dari Raja Sri Bunga Tanjung yang ingin dipinang oleh Raja Aceh. Lalu ada juga Gedung Serbaguna Sri Bunga Tanjung, berasal dari nama Kerajaan Sri Bunga Tanjung yang berlokasi di hulu Sungai Dumai. Kemudian ada makam Putri Tujuh. Putri Tujuh yaitu 7 orang putri dari Kerajaan Sri Bunga Tanjung yang meninggal di dalam lubang. Lubang ini disiapkan bagi ketujuh putri untuk menghindari serangan dari pasukan Raja Aceh. Makam Putri Tujuh terletak dalam areal kilang Pertamina UP2 Dumai. Kemudian ada juga Jalan Benteng. Adalah benteng yang dibangun oleh Raja Kerajaan Sri Bunga Tanjung, yakni di Sungai Dumai dalam pertempuran melawan pasukan Kerajaan Aceh. Dari segi kultural, Kota Dumai mempunyai keragaman suku dan budaya. Selain memiliki budaya asli, yaitu budaya Melayu, juga ada pengaruh budaya dari provinsi tetangga yang sangat terasa, seperti budaya Minangkabau dari Sumatera Barat, karena di Kota Dumai sendiri, suku Minangkabau sangat dominan. Keragaman yang ada merupakan aset yang bisa menghasilkan devisa. Kebudayaan Melayu dianggap sebagai roh pembangunan Kota Dumai dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Kini, seiring berjalannya waktu, Kota Dumai juga merupakan kota wisata di Provinsi Riau.
Beberapa daerah wisata, diantaranya adalah kawasan konservasi di Kecamatan Sungai Sembilan, hutan wisata di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur, kawasan pantai Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai, dan Tasik Bunga 7 di Kecamatan Dumai Timur. Selain itu, ada beberapa objek wisata yang menarik dalam perjalanan menuju Kota Dumai, seperti adanya suku terbelakang yang dinamakan suku Sakai, hutan tropis di sepanjang jalan, dan air sungai yang warnanya unik seperti warna teh. Selain itu, juga dapat dilihat beratus pipa angguk yang mengangkat minyak dari perut bumi. Dumai juga memiliki pantai sangat indah tempat melepas lelah, yaitu Pantai Pasir yang terletak di hulu Sungai Dumai. Nah, seperti itu asal muasal dari Kota Dumai dan juga sejarah Dumai tempo dulu. Terima kasih sudah menyimak kisah tentang sejarah Dumai ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda tentang Putri Tujuh yang secara lengkap sudah diupload di video sebelumnya yang berjudul Asal Usul Kota Dumai, Kisah Legenda Putri Tujuh. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah-kisah lainnya yang telah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.